saya pernah dilabrak, terus dia bawa tukang pukul. Oke. Dia bawa tukang pukul dan ingin mukulin saya gitu. Tapi saat itu posisi saya justru korban gitu. Waktu itu kejadiannya seperti apa? Apa yang kamu lakukan waktu itu? Waktu itu dari suami saya. Jadi suami saya itu entahlah mungkin menyukai perempuan lain sampai ketahuan sama saya. Oke. Dan saya pernah marah, dia nggak terima gitu. Entah kenapa dia datang ke rumah terus bawa tukang pukul gitu untuk mukulin saya, terus bawa kamera gitu, pengen buat malu saya. Gitu. Iya sebenarnya konflik itu yang aku maksud. Konflik keluarga dia sendiri ternyata. Keluarga dia Suaminya. sendiri. Benar. Oke, itu akibat perbuatan dia. Akibat perbuatannya dia sebenarnya Kak. Kan karma berlaku kan ya. Tanam apel, tumbuh apel, tanam apa, jeruk tumbuh jeruk, semuanya kembali ke semula semuanya. Makanya nih saya juga lihat ada kata Roy mendengar di sini ada kata labrak. Gitu, labrak, dilabrak. Tunggu sebentar. Channel bilang kamu bawa jimat ya? Iya. Oh. Bolehkah saya lihat? Boleh, tapi ada di boleh saya boleh ambil dulu. diambil. Boleh Oke. diambil. Silakan. Kamu kalau misalnya pasangan kamu ketemu dengan perempuan seperti ini yang menghalalkan atau membolehkan suami siapapun berhubungan dengan dia dan kamu tahu itu adalah suami kamu, apa yang kamu lakukan kepada perempuan seperti ini? Emosi udah pasti ya. Ya dilabrak lah pasti. Dilabrak. Channel itu apa? Oh itu jimatnya dia. Ini. Itu apa? Ini apa, Roy? Hah? Pisau. Iya sejenis. Tapi ini udah lama banget turun menurun. Kayak keris gitu. Dan Kamu emang ada turunan dari entahlah aslinya datang orang mana? sendiri. Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Ini dari mana kamu dapatnya? Aku nemu Nemu di jalan, tapi karena memang sudah jelek gitu, jadi aku buang dan datang terus. Itu dari kecil pernah dibuang? pernah, kembali lagi. Barang yang sama? Iya. Tadinya bentuknya nggak seperti ini karena mungkin ayahku udah almarhum ya, karena entah mungkin jadi dibuatin seperti ini, dikasih tutupan ini karena perempuan masa bawa benda kayak gini kayaknya nggak pantas banget menurut ayahku, jadi dibentukin seperti ini. Biar nggak kelihatan jimatnya kali ya. Kalau gini kan kayak ballpoint gitu. Saya penasaran dan memicu lebih dalam lagi. Saya pastikan aman ya channel ya. Ya, baik. Saya pengen banget cara memanggil ritualnya dan arwah-arwahnya bagaimana. Saya soalnya saya ngelihat benda itu seolah-olah itu berisi ya. Memang ada isinya. Ada. Tetapi kamu bisakah memanggilnya pada hari ini bersama Saya akan kita coba. Saya akan 1, coba. 2, 3, 4, 5 berlima di sini. Tapi aku boleh minta Apa? Dia butuh apa? bunga 7 rupa. Oh, bunga 7 rupa. Ada ya kita ya? Oke, ada lagi? Air Air juga? di tempat wadah. Pastikan, saya pengen tanya dulu, pastikan kamu aman, kedua penonton saya aman, bintang tamu saya aman, dan partner saya aman ya. Saya bilang gini, jimatnya serem banget, Uncle. Dia juga kita ngerasain Iya. ya, udah ngerasain energi negatifnya gitu. Oke, sorry. Ini boleh aku aur tidak? Maksudnya aku Boleh. di Silakan, sini. silakan Oke. lakukan yang biasa kamu lakukan. Aurin aja. Biasanya seperti apa? Iya. Oke. Nah pemirsa, hari ini, malam ini saya akan datang ke rumah adiknya partisipan karena saya diundang untuk menelusuri ada apa di dalam rumahnya. Dan mari kita ikutin. Assalamualaikum. Dita.
Waalaikumsalam. Ya, saya minta masker boleh? Saya ngerasa kok baru pertama kali masuk pintu rumahnya ini aja saya udah berasa nggak nyaman ya. Saya ngeliat ada banyak sosok sekali. Sosoknya itu berupa kakek-kakek dan ibu tua. Apakah saya boleh Silakan masuk, Mas Roy. Iya. Makasih banyak ya Mas Roy udah berkunjung ke rumah saya. Iya. Silakan duduk Mas Roy. Oke. Ada apa Dita? Oh, mengundang saya untuk ke rumah. Jadi gini Mas Roy, saya tuh nggak tahu apa yang udah dilakuin sama kakak saya. Sampai hawa di rumah saya tuh jadi beda gitu Mas Roy. Di saat kakak saya lagi nggak ada di rumah, saya sendiri di rumah. Rasanya tuh rumah saya tuh kayak rame banget gitu Mas Roy. Saya sering banget denger suara orang ketawa gitu. Dan bahkan saya pernah ngelihat penampakan. Penampakannya seperti apa? Saya pernah ngelihat kayak bayangan putih gitu sekelebatan lewat waktu saya mau tidur. Kalau kamu kemana ya? Kakak saya kebetulan udah berhari-hari ini nggak pulang Mas Roy. Saya juga nggak tahu kakak saya kemana. Saya merasa ada barang-barang aneh nih yang saya cium di ruangan ini. Oh Ini iya ruangan apa? Mas Roy, ini kamar kakak saya. Saya boleh lihat kan? Ya boleh. Saya tuh sempet nemuin ada benda aneh gitu di kamar kakak saya Mas Roy. Nggak tahu itu apa. Silakan masuk Mas Roy. Nih, ada kembang Mas Roy. Saya juga nggak tahu ini. Wah, ini kembang-kembang buat ritual ya? Ritual apa? Wow, kalau dilihat dari bunganya masih segar ya. Apaan ya? Saya ingin buka, bolehkah? Ya, terserah Mas Roy. Saya merasa di dalam botol ini tersimpan makhluk-makhluk jin yang tertangkap olehnya, lalu dimasukkan ke dalam ini apa namanya, ke dalam botol. Tuh. Saya benar-benar nggak nyangka kalau kakak saya kayak gini, Mas Roy. Saya nggak tahu apa-apa, Mas Roy. Saya melihat perempuan, tapi mukanya, wajahnya rusak sekali. Dan ini yang saya lihat di sosok-sosok yang saya buka. Oh, ada berdarah. Aku nggak tahu kalau kakak aku sampai main-main kayak ginian. Apakah ini sosok yang di dalam botol ini, Mas Roy? Betul sekali. Sosok yang di dalam botol. Ada semacam pocong. Saya nggak tahu, Mas Roy. Ini seperti lingkaran. Ini saya lihat di sini. Saya lihat di antara botol-botol yang banyak. Entah kenapa ya, saya tertarik yang itu. Boleh ambil yang itu, Kak? Yang ini? Iya. Saya mau lihat ini apa ya? Loh, Kenapa bisa begitu, Mas Roy? keluar asap ya? Iya. Ini jinnya keluar. Saya ingin menggambarkan sosok yang ada dalam guci ini. Keluar asapnya. Sampai sekarang masih keluar lagi.
Tunggu sebentar. Saya mohon maaf, saya pinjam wajahnya untuk orang-orang tahu sambil merem. Ada semacam bercak-bercak darah. Jadi sebenarnya kalau saya jelaskan untuk pemirsa di rumah bahwa saya menggambarkan wajah kakak kamu yang lagi dirasukin dalam jin yang ada di dalam botol tersebut. Saya mencium bau amis tiba-tiba. Menuju ke kamar mandi. Oh ya Mas Roy, saya juga pernah loh lihat penampakan di arah kamar mandi situ. Aduh. Ada apa Mas Roy? Enggak, tadi saya lihat di kamar mandi ada pusara energi yang sangat dahsyat sekali kamar mandi. Gitu saya buka korden, ada nenek-nenek seperti ini gini-gini. Saya masih mencium aroma amis nih. Belum ketemu nih, saya rasa saya ingin cari terus bau amis. Ini apa ya? Hah? Itu apa ya? Saya juga nggak tahu Mas Roy. Cairan darah. Saya kasih tahu ya, ilmu yang dipegang kakak kamu itu ilmu hitam. Saya akan melakukan cleansing. Apakah di sini? Tuh. Pemirsa, tampaknya saya harus menetralisir tubuh Dita. Keluar. Dimuntahin semuanya ya. Saya tadi, pemirsa di rumah, saya tadi melakukan tindakan di mana cleansing, membersihkan Dita dari gangguan-gangguan makhluk halus ini. Yang mana yang kakaknya lakukan. Semoga tidak turun ke Dita. Itu maksud saya. Dan ternyata memang benar ada kecenderungan Dita ini ditempelin oleh makhluk-makhluk halus seperti ini. Makanya saya membantu. Ya, sekali lagi saya tekankan, buang semua barang-barang ini tanpa terkecuali barang-barang yang kamu anggap curiga aneh, buang langsung. Dan kemudian saya pengen banget kamu melakukan banyak pengajian di rumah, undang anak-anak yatim ke rumah, dan banyak melakukan perbuatan baik. Semua akan berjalan lancar. Makasih Kak Roy. Makasih sama-sama ya. Ya, tim kru kita beresin ya abis ini. Botol-botolnya juga disita, Roy. Kita sita semua botol-botolnya. Darah juga. Darah juga. Ini boleh aku aur tidak? Maksudnya aku Boleh. Silakan, di sini. silakan. Oke. Lakukan yang biasa kamu lakukan. Aurin aja. Enggak kuat aku. Gak kuat. Iya, Gak kuat manggilnya. iya. Apa yang terjadi, Roy? Itu yang saya bilang. Mungkin benar saja kata Sendel, ilmu dia belum cukup untuk menjadi seorang paranormal. Yang awal-awal saya bilang Iya. itu. Karena banyak kelemahannya gitu loh.
Tapi banyak makhluk yang mau deketin dia tapi dia nggak kuat gitu loh, intinya sih gitu. Bener juga ya Senel. Jadi aku ngerasa dia itu belum begitu kuat banget menghandle semuanya. Apa rasanya tadi waktu memanggil? Ada suatu penolakan, Biasanya yang dipanggil tuh makhluk seperti apa? macam-macam, tergantung lokasinya. Oke. Seperti apa misalnya? Ada kayak perempuan yang berbentuk tinggi, Hah? ada seperti Gondoruo, Gondorwo. matanya merah, dia naik ke atas. Kalau saya yang panggil bisa nggak merasuki tubuh kamu? Coba. Aman tapi. Mudah-mudahan sih aman ya. Baiklah, Senel tungguin sini ya. Saya butuh glove. Oh, bonekanya berubah posisi ya, padahal saya taruhnya gini. Kok bisa ya? Tujuan kamu nih sebenarnya udah nggak bagus ya dari awal untuk merebut laki-laki punya orang, itu kan udah jelek Iya. banget. Biasa Iya, saya sadar. untuk mengambil laki-laki yang sudah berkeluarga gitu ya. Tapi masih punya suami? Masih. Masih. Suaminya datang sampai sekarang nggak pernah tahu. Jadi selama ini disembunyikan dari suami kamu. Iya. Jadi kamu pakai alibi ada makhluk astral ini itu untuk bisa berhubungan dengan laki-laki yang sudah berkeluarga. Iya, jujur iya. Jadi kamu pakai begini-beginian untuk jadi pelakor gitu. Yes. Tidak, saya jadi dua makhluk astral ini bukan dari sayanya. Tapi Seperti tadi ngejahatin bilangnya sadar. orang. Iya, saya melakukannya sadar tapi ada suatu kesalahan, penyesalan setelahnya. Penyesalan di belakangnya. Yang namanya penyesalan ya pasti Iya. di belakang dong. Iya. Jadi udah enak gitu, baru udahnya nyesel. Iya, baiklah. Bisa dipanggil Roy. Saya akan coba ya. Oke, kita lihat ya. Kalau memang ada yang datang, berarti memang karena makhluk astral. Kalau misalnya nggak ada, berarti emang dia yang pelakor. Iya benar.